Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyati ajma'in. Sahabat-sahabat dimakan Allah, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad yang riwayatnya sahih disebutkan bahwa para nabi, para syuhada itu iri, yaghbit, ada ghibtah terhadap sekelompok orang yang bergerak seperti cahaya. Lalu disampaikan bahwa mereka adalah al-mutahabbuna fiyya. Kata Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang larut dalam mencintaiku. Maka para ulama kita kemudian mengejar, mencari siapakah orang-orang ini. Lalu mereka menemukan beberapa pencirian-pencirian, pembagian dan tingkatan-tingkatan. Secara umum, wali itu dapat dikenali dari aura yang dia bawa. Suatu kali Nabi ditanya dalam hadis yang hasan riwayat Imam Abu Nuaim, "Man awliyaullah?" Wahai Rasulullah, siapakah wali Allah, kekasih engkau itu, kekasih Allah itu? Nabi SAW menjawab, "Man idza ru'u dzukirallah." Yaitu orang yang jika dipandang, diingat, divisualkan, dirobitohkan, membuat engkau terhubung kepada Allah, teringat, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai wali, ya. Biasanya orang-orang begini dapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lewat guru-gurunya, lewat masyayikh sebagai mursyid. Mursyid artinya mentor rohani, mentor kolbu, yang dapat membimbing kolbu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu banyak pertanyaan muncul. Dari mana muncul istilah kutub, al-ghaus, kemudian juga ada abdal, budala, dan istilah-istilah yang lain. Teman-teman yang melakukan Allah, di dalam hadis-hadis Nabi, istilah-istilah ini tidak disebutkan semua. Tapi yang paling masyhur dan itu muttafaq diakui oleh orang yang ingkar terhadap fan ilmu tasawuf ataupun yang sepakat bahwa istilah abdal itu memang langsung dari Rasulullah SAW. Misalnya dalam konflik Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ketika dihasut oleh orang untuk melaknat dan membenci orang-orang Syam, yang mana di sana ada Muawiyah, beliau kemudian mengatakan, "La, tidak boleh. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tal'anu ahla Syam fa inna fihimul abdal." Tidak boleh melaknat orang-orang Syam. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah laknat, janganlah kutuk, janganlah hardik orang-orang yang ada di Syam, karena di sana ada wali yang disebut abdal. Apakah maksudnya wali abdal? Wali abdal ini adalah mereka yang menggantikan wali-wali setelah sebelumnya. Lalu siapakah sebelumnya? Disinilah kemudian dicari oleh ulama kita. Sebelum abdal ini ada yang disebut sebagai mujtahid dari kalangan para ahli ma'rifat. Jika ahli usul fikih menyebut mujtahid mutlak, maka dalam ilmu ma'rifatullah mereka juga membuat istilah disebut dengan kutub. Kutub berarti poros. Orang-orang yang mendapatkan pengenalan Allah Ta'ala yang sangat istimewa melebihi yang lain. Dan jumlah kutub itu bukan hanya satu orang. Mereka berjumlah banyak. Sejumlah dengan jumlah para nabi, yaitu yang Allah utus jadi rasul. 313 rasul, maka jumlah kutub juga 313. Lalu ada istilah ghaus. Dari manakah istilah ghaus? Ghaus ini adalah pewaris mutlak Nabi Muhammad SAW setiap masa. Kadang al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tidak disebutkan di situ pewaris para rasul, tapi lebih spesial pewaris para nabi. Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan an-nubuwah, kenabian itu adalah al-ilmu billah, ilmu mengenai Allah dengan jalur zauq, dengan jalur pengalaman intuisi, pengalaman rohani. Bukan hanya dengan teorisasi,
pembacaan kitab-kitab. Tidak hanya dengan itu, tapi mesti melalui jalur zauq. Ya, man lam yadhuq lam ya'rif. Yang tidak merasakannya, tidak disebut dia mengenalnya. Kalau hanya baca kitab, diskusi, seminar, itu baru menggosipkan Allah, belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Ghaus ini siapa? Mereka yang kolbunya mewarisi kolbu Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan dalam hadis Al-Mu'jam At-Tabrani, riwayat Imam Tabrani, bahwa di antara hamba-hamba Allah ada yang kolbunya seperti kualitas kolbu Nabi Ibrahim, ada yang kualitas Nabi Musa, ada yang Nabi Isa, tentunya juga ada kualitas Nabi Muhammad. Nah, itulah yang disebut Al-Ghaus. Pengistilahan ini karena Al-Ghaus jika berdoa Allah ijabah, karena dia mempunyai hak jaiz sebagaimana Rasulullah punya hak jaiz. Bedanya ini wali, itu nabi, maka haknya terbatas karena adab kenabian. Sahabat yang melakukan Allah, nah ini yang disebut Al-Ghaus, dan Al-Ghaus hanya satu. Maka nanti di akhir zaman, mungkin sudah waktunya mendekat ke masa-masa kita hari ini, Al-Ghaus ini akan menjadi salah satu pangkatnya Al-Imam Al-Mahdi. Dan kita sepakat semua bahwa Al-Imam Al-Mahdi itu pasti datang, pasti hadir, karena hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Al-Imam As-Suyuti menggabungkan dalam kitabnya Al-Urf Al-Wardi fi Akhbar Al-Mahdi, lebih kurang begitu judulnya. Beliau menyebutkan hampir 200 hadis riwayat mengenai Imam Mahdi. Dan pangkat rohani beliau, kewalian beliau adalah Al-Ghaus. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka wali-wali tetap saja pangkatnya di bawah seorang nabi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jadi simpulan sederhananya, apakah tingkat-tingkat para wali? Tingkat para wali mewarisi tingkat para nabi. Jika ada nabi 124.000, maka wali 124.000. Dari wali-wali tersebut ada yang menjadi kutub 313, sebagaimana Rasul 313. Ada yang menjadi pemegang Al-Ghaus sebanyak 25, karena nabi yang wajib kita kenal 25. Begitu juga yang lebih spesial lagi, ada 4, ada 5, yaitu Ulul Azmi. Maka nanti juga akan ada wali yang akan membersamai wali-wali Ghaus, sebanyak hal yang sama. Semoga Allah memudahkan kita untuk berguru kepada mereka, ngambil berkah ilmu mereka, dan mendapatkan doa-doa mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.